Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustikawati. Saya mengajar matematika di SMA Negeri 15 Garut. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang peluang kejadian. Namun sebelum ke materi yang pokok, ada beberapa istilah yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama, percobaan. Percobaan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan berulang kali dengan tujuan untuk mendapatkan data. Yang kedua, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan kejadian yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Ditulis biasanya menggunakan simbol huruf S besar. Kemudian titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Nah, banyaknya anggota ruang sampel nanti ditulisnya dengan simbol N, kemudian dalam kurung huruf S besar. Yang keempat, kejadian. Kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Banyaknya kejadian ditulis dengan simbol N dalam kurung huruf K besar. Supaya lebih jelas kita bahas contohnya. Contoh yang ke-1. Misalnya ada percobaan melempar satu mata uang logam atau satu buah koin. Maka ruang sampelnya, kejadian yang mungkin terjadi adalah munculnya gambar atau angka. Sehingga titik sampelnya ada dua, yaitu G dan A. Maka kita tulis NS, banyak anggota ruang sampel adalah 2. Nah, misalnya kejadiannya muncul gambar. Karena gambar hanya ada satu dalam koin, maka NK sama dengan 1. Contoh berikutnya, misalkan kita melakukan percobaan melempar satu buah dadu. Maka ruang sampel atau kejadian yang mungkin terjadi adalah munculnya angka 1 sampai 6. Sehingga titik sampelnya atau NS adalah 6. Misalkan ada kejadian muncul angka lebih dari 2. Nah, angka yang lebih dari 2 itu adalah 3, 4, 5, 6. Sehingga NK atau banyaknya kejadian adalah 4. Contoh yang ketiga, kita melakukan percobaan melempar satu mata uang atau koin dan satu buah dadu secara bersamaan. Maka ruang sampel yang mungkin terjadi adalah munculnya gambar dan angka 1, gambar dan angka 2, gambar dan angka 3, gambar dan angka 4, gambar dan angka 5, atau angka dan angka 1, angka dan angka 2, angka dan 3, angka dan 4, angka dan 5, dan angka dan 6. Sehingga titik sampelnya semuanya ada 12. Maaf, di sana tidak tertulis ya 12-nya. Misalnya ada sebuah kejadian muncul gambar dan angka genap. Maka yang dimaksud adalah G dan 2, G dan 4, G dan 6. Sehingga banyaknya anggota kejadian adalah 3. Kemudian kita masuk ke materi pokok, yaitu peluang suatu kejadian. Peluang kejadian A biasanya ditulis P dalam kurung A, ya, yaitu perbandingan banyaknya kejadian A dengan anggota ruang sampel. Sehingga kalau ditulis menjadi PA sama dengan NA per NS. Pesannya peluang suatu kejadian selalu berkisar dari 0 sampai 1. Kalau peluangnya 1, maka kita sebutnya itu adalah kepastian. Dan kalau peluangnya 0, disebutnya dengan kemustahilan. Jadi tidak akan terjadi. Supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Yang pertama, sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu kurang dari 3. Kita tahu ruang sampelnya kalau satu dadu yang dilempar adalah angka 1 sampai 6. NS-nya anggotanya ada 6. Kemudian muncul mata dadu kurang dari 3. Yang kurang dari 3 adalah angka 1 dan 2.
sehingga NA-nya sama dengan 2. Maka peluangnya PA sama dengan NA dibagi NS atau 2/6. Bisa disederhanakan menjadi 1/3. Contoh yang kedua, 4 mata uang atau koin dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul satu angka. Kita tentukan dulu ruang sampelnya. Kalau 4 koin dilempar, yang mungkin terjadi apa saja? Yang pertama mungkin muncul semuanya angka. Jadi AA, 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 AG. Nah, semuanya ini ada 16 ya. Kebetulan yang ditulis di sana hanya sebagiannya. Kalau ditulis semua itu sebetulnya ada 16 ya. Nah, ada sebuah kejadian muncul satu angka. Satu angka berarti A-nya 1, G-nya 3. AGGG, GAGG, GGAG atau GGGA. Semuanya ada 4. Jadi yang satu A-nya ada 4. Maka peluang terjadinya atau munculnya satu angka adalah 4/16 atau 1/4. Contoh yang terakhir, sebuah kotak berisi 6 kelereng kuning dan 4 kelereng hijau. Akan diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambilnya 2 kelereng kuning dan 1 kelereng hijau. Maka kita tentukan dulu ruang sampel atau NS. Nah, kalau pengambilan kelereng itu sudah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu materi kombinasi. Nah, kelerengnya semuanya ada 10, kemudian kita mengambil 3-3. Maka ruang sampelnya adalah 10 kombinasi 3, yaitu 120. Kemudian terambil 2 kuning, berarti kita mengambil 2 kuning dari 6 yang tersedia. Jadi kita hitung berapa nilai 6 kombinasi 2, yaitu 15. Lalu terambil 1 hijau, semuanya ada 4. Maka 4 kombinasi 1 sama dengan 4. Sehingga peluang terambilnya 2 kelereng kuning dan 1 hijau adalah 15 kali 4 dibagi ruang sampelnya 120. Jadi 60/120 atau 1/2. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.